Gone. Free kick here for the home side, Indonesia, and it's whipped in directly towards goal from over. There's a free header, a goal, and in he goes from Christensen. Second, but in the end, Indonesia secure a vital 3 points in the battle for qualification and take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Patrick Kluivert dihantam kabar buruk usai timnas Indonesia menang atas Bahrain. Ada apa ini? Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Patrick Kluivert dihantam kabar buruk usai timnas Indonesia menang atas Bahrain. Ada apa ini? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, langsung dihantam kabar buruk usai berhasil menang atas Bahrain di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB. Gol kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dicetak oleh Romeni setelah memanfaatkan umpan Marcelino Ferdinand pada menit ke-24. Kemenangan ini membuat skuad Garuda tetap berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara bagi Bahrain, kekalahan dari timnas Indonesia membuat posisinya tidak beranjak dari peringkat kelima dengan 6 poin. Sayangnya, timnas Indonesia langsung dihantam kabar buruk usai berhasil menang melawan Bahrain. Marcelino Ferdinand dipastikan tidak akan bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu China pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Berdasarkan website resmi AFC, pemain Oxford United itu sudah mengantongi 2 kartu kuning selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seusai aturan FIFA, pemain yang sudah mengantongi 2 kartu kuning tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya. Kartu pertama Marcelino Ferdinand didapat saat timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, pada tanggal 10 Oktober. Pada laga itu, Marcelino Ferdinand mendapat kartu kuning pada menit ke-90+4 setelah melanggar pemain Bahrain. Sementara kartu kuning kedua didapatkan pemain berusia 20 tahun itu didapat saat timnas Indonesia menjamu Bahrain. Absennya Marcelino Ferdinand tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia saat menghadapi China nanti. Apalagi, Marcelino Ferdinand menampilkan permainan ciamik saat menghadapi Bahrain dengan menciptakan 1 assist. Meski demikian, Patrick Kluivert punya sejumlah pemain yang tidak kalah berkualitas dari Marcelino Ferdinand. Pelatih asal Belanda ini siap menurunkan Eliano Reijenders, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Dean James yang bisa lebih maju. Kemenangan lawan Bahrain jadi sia-sia dan timnas Indonesia mustahil ke Piala Dunia 2026, kata media Vietnam jika. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain menjadi angin segar yang membuka jalan skuad Patrick Kluivert menuju Piala Dunia 2026. Usai kekalahan melawan Australia, nasib timnas Indonesia sempat berada di ujung tanduk. Jika saja timnas Indonesia kalah melawan Bahrain, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia langsung tersingkir dan tak punya harapan lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan mengalahkan Bahrain, kini timnas Indonesia sudah mengamankan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya dengan mengincar peringkat ketiga atau keempat agar bisa lanjut ke kualifikasi babak keempat. Dengan kemenangan dramatis, dalam hal apa timnas Indonesia bisa meraih tiket ke Piala Dunia? Tulis media Vietnam, Soha, seperti dilansir tevonenews.com. Raihan 3 poin tambahan di kandang sendiri membuat timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutnya. Menurut media Vietnam, kemenangan melawan Bahrain memang membantu timnas Indonesia untuk tetap berada di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan timnas Indonesia punya peluang besar untuk lanjut ke babak keempat.
Mengalahkan Bahrain 1-0 membantu Indonesia untuk sementara menempati peringkat keempat Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim dari negara kepulauan punya keuntungan besar untuk melaju ke babak kualifikasi keempat, tulis media Vietnam, Soha. Media Vietnam sendiri menilai saat ini target untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih sangat jauh bagi timnas Indonesia. Pada dasarnya, target untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2026 masih sangat jauh bagi tim Indonesia. Namun, kesempatan untuk melaju ke babak kualifikasi keempat masih terbuka bagi mereka. Baru memasuki babak kualifikasi keempat, tim dari tanah air ini pun segera mengukir sejarah baru yang tak terlupakan bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis media Vietnam, Soha. Media Vietnam mengingatkan bahwa kekalahan atau imbang melawan China bisa membuat timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Meski masih punya peluang, tapi nasib timnas Indonesia sangat bergantung pada hasil pertandingan tim lainnya. Petik 2. Pada pertandingan kedua terakhir, jika timnas Indonesia bermain imbang atau kalah dari China, saat itu, pelatih Patrick Kluivert dan anak didiknya masih punya peluang untuk melaju tetapi harus menunggu hasil pertandingan terakhir, tulis media Vietnam, Soha. Oleh karena itulah kemenangan melawan China sangat penting bagi timnas Indonesia. Saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami kekalahan melawan China. Namun di era Patrick Kluivert, kemungkinan timnas Indonesia bisa kalahkan China karena banyak keunggulan yang dimiliki. Debut Joey Pelupessy di timnas Indonesia, kagum dan bikin takjub. Jakarta, Joey Pelupessy kagum dengan atmosfer penonton saat debutnya bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, fans dibuat takjub dengan aksi pemain berusia 31 tahun itu. Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Garuda menang 1-0 via gol oleh Romeni. Joey Pelupessy tampil penuh di laga Indonesia vs Bahrain. Pertandingan ini sekaligus menandai debutnya berseragam merah putih. Pelupessy takjub dengan atmosfer dukungan penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Gelandang keturunan Maluku ini mengaku bangga dengan debutnya membela timnas Indonesia. Malam yang luar biasa, penampilan tim yang luar biasa, pengalaman yang menakjubkan di Stadion GBK, kata Pelupessy di akun Instagram miliknya. Pelajari lebih. Bangga sekali bisa debut di tim nasional dengan kemenangan 1-0. Terima kasih atas semua dukungan kalian dan kami akan terus berjuang meraih mimpi. Terima kasih, ujarnya. Kehadiran Joey Pelupessy di lini tengah menjadi angin segar buat timnas Indonesia. Dia menjalankan peran gelandang bertahan dengan gemilang, serta menjadi tandem yang pas buat Tom Haye. Pelupessy mencatatkan 85% akurasi umpan sukses 34 dari 40 percobaan, 2 kali sapuan, 1 intercept, 5 kali merebut bola, dan memenangi seluruh duel udara serta di bawah. Pemain klub Belgia, Lommel, ini menjadi jembatan lini belakang dan lini tengah timnas Indonesia. Banyak penggemar timnas Indonesia yang kagum dengan performa Joey Pelupessy. Namanya trending di lini masa X selepas pertandingan Indonesia vs Bahrain, banyak di antaranya karena pujian dari warganet. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, turut mengapresiasi performa Joey Pelupessy. Dia menyebut mantan anak asuhnya di FC Twente U21 itu sudah paling pas mengisi sektor gelandang bertahan. Joey sangat bagus. Saya sudah familiar dengan dia sejak 2011 di Twente, saya tahu kualitasnya. Dia melakukan tugas dengan sangat bagus, kata Kluivert usai laga Indonesia vs Bahrain. Saya rasa di posisi ini dia bagus. Sebenarnya dulu dia bermain sebagai bek kanan, tapi saya ubah posisinya dulu ke pemain nomor 6 dan setelah itu dia tetap bermain sebagai nomor 6, ujarnya. Takjub lihat aksi Rizky Ridho di laga timnas Indonesia vs Bahrain, Patrick Kluivert, saya kehabisan kata-kata. Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak kuasa melempar pujian kepada sang pemain, Rizky Ridho, yang bermain gemilang melawan timnas Bahrain, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 malam WIB. Patrick Kluivert bahkan kehabisan kata-kata untuk bek milik Persija Jakarta tersebut. Setelah cuma menjadi pemain pelapis di laga Australia vs Timnas Indonesia pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025,
Rizky Ridho bermain sebagai starter saat skuad Garuda menjamu Bahrain semalam. Mentas sebagai salah satu dari bek tengah, ex-pemain Persebaya Surabaya ini tampil luar biasa. 1. Rizky Ridho selamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Salah satu aksi terbaik Rizky Ridho tersaji di menit 48. Ia berhasil menyundul bola agar tak masuk ke gawang timnas Indonesia. Jika tak ada Rizky Ridho, bola diyakini masuk karena posisi kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, sudah mati langkah. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, ia sangat hebat, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers kelar pertandingan, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Ia memang layak mendapat kesempatan menjadi starter, kinerja sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, ia layak dipuji, lanjut pelatih asal Belanda ini. Patrick Kluivert menegaskan Rizky Ridho punya potensi besar untuk berkembang lagi. Ia meyakini bek bertinggi badan 183 cm ini semakin bersinar ke depannya jika tidak pernah berpuas diri dengan kemampuan saat ini. Ia punya masa depan cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini, ujar Patrick Kluivert. JIZS bikin kolaborasi apik bareng Rizky Ridho dan Justin Hubner. Foto, Aldi Chandra Okezone. 2. Trio tangguh Rizky Ridho, JIZS dan Justin Hubner. Rizky Ridho berhasil membentuk trio mematikan di lini belakang bersama JIZS dan Justin Hubner. Dari 7 kesempatan main bareng sebagai starter, trio ini membantu timnas Indonesia mencatatkan 6 clean sheet. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia kukuh di posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin. Timnas Indonesia unggul 3 angka atas Bahrain dan China di tempat kelima dan keenam. Media Belanda soroti momen mengejutkan usai laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan krusial kala menjamu Timnas Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga grup C putaran ketiga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Bermain di depan 70.000 supporter, timnas Indonesia menang tipis 1-0 lewat gol tunggal oleh Romeni pada menit ke-24. Ini merupakan gol kedua bomber Oxford United itu dalam 2 pertandingan bersama tim Merah Putih. Sebelumnya, Romeni mencetak satu-satunya gol Indonesia dalam kekalahan telak 1-5 di kandang Australia. Indonesia sejatinya memiliki 2 peluang emas untuk menggandakan keunggulan saat laga tersisa 20 menit. Namun, tembakan Marcelino Ferdinand dan Eliano Reijenders masih melambung di atas mistar gawang. Kemenangan ini menghidupkan kembali mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tambahan 3 poin membuat Indonesia masih berada di posisi keempat dengan torehan 9 poin dari 8 laga. Tambahan 3 poin membuat Indonesia masih berada di posisi keempat dengan torehan 9 poin dari 8 laga. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu China pada tanggal 5 Juni sebelum bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. Kemenangan Indonesia baru-baru ini juga mendapat sorotan dari beberapa media asal Belanda. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkuat oleh banyak pemain keturunan Belanda. Bahkan, pelatih Indonesia Patrick Kluivert dikenal sebagai legenda sepak bola negeri kincir angin. Salah satu media ternama Belanda yang turut menyoroti kemenangan Indonesia adalah The Telegraph. Menariknya, media tersebut juga menyoroti satu momen yang dianggap mengejutkan seusai pertandingan. Momen yang dimaksud adalah ketika Kapten JIZS berinteraksi dengan para supporter di tribune penonton. Momen tersebut semakin menarik perhatian lantaran Izes memulai pidatonya dengan bahasa Indonesia. Namun, apa kejutannya? Kapten JIZS, mantan pemain Go Ahead Eagles dan bermain untuk Indonesia selama lebih dari setahun, harus menjelaskan beberapa hal. Namun, apa kejutannya? Kapten JIZS, mantan pemain Go Ahead Eagles dan bermain untuk Indonesia selama lebih dari setahun, harus menjelaskan beberapa hal. Bek Venezia FC itu juga menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya akan selalu memberikan 100% untuk tim. Saya hanya ingin mengatakan bahwa, meskipun kita lahir di Eropa, kita semua adalah orang Indonesia. Bersama, kata Izes dalam bahasa Inggris. Kita selalu memberikan 100% dan saya akan memberitahu Anda satu hal, kita belum selesai. Tambahnya.
Dragan Talajik marah ke supporter timnas Indonesia, Bahrain kena karma mau ngadu ke AFC. Pelatih Bahrain Dragan Talajik kena karma, marah ke supporter timnas Indonesia usai dianggap tak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Bahrain menelan kekalahan dari timnas Indonesia di laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, pada Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, Bahrain kalah tipis 1-0. Garis miring terbalik. Gol semata wayang di pertandingan ini dicetak oleh Romeni menit ke-24 memanfaatkan umpan terukur Marcelino Ferdinand. Usai pertandingan, Dragan Talajik selaku pelatih Bahrain mengaku kecewa karena tim asuhannya kalah. Pelatih asal Kroasia ini merasa Bahrain setidaknya bisa menahan imbang timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Namun takdir berkehendak lain, kekesalan Dragan Talajik tak hanya soal kekalahan, tetapi juga sikap supporter Indonesia. Sebelumnya, ia merasa kehadiran lebih dari 70.000 supporter di stadion sama sekali tak memengaruhi mental pemainnya. Akan tetapi, ada satu hal yang membuatnya marah, supporter timnas Indonesia dinilai tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Sebelumnya, ia merasa kehadiran lebih dari 70.000 supporter di stadion sama sekali tak memengaruhi mental pemainnya. Akan tetapi, ada satu hal yang membuatnya marah, supporter timnas Indonesia dinilai tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Saat itu, Hajime Moriyasu mengaku kecewa dengan sikap supporter Bahrain yang mengejek lagu kebangsaan Jepang. Tak hanya mengejek lagu kebangsaan, di laga tersebut supporter Bahrain juga terciduk menggunakan laser untuk menyorot wajah pemain Jepang. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda, saya ingin menerima keberagaman itu, kata Moriyasu. Namun saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Sempat dikabarkan Jepang melakukan protes ke AFC karena ulah supporter Bahrain itu. Lantas apakah Bahrain akan mengadu ke AFC juga karena lagu kebangsaan mereka diejek supporter Indonesia? Menarik dinantikan. Peringkat FIFA Indonesia, melejit usai kemenangan lawan Bahrain. Peringkat FIFA Timnas Indonesia diprediksi akan melejit pasca kemenangan penting melawan Bahrain. Hasil Indonesia vs Bahrain berakhir dengan skor 1-0, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Laga yang merupakan matchday ke-8 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol semata wayang diciptakan oleh penyerang Oxford United oleh Romeni pada menit 24 setelah menerima sodoran Marcelino Ferdinand. Menurut perhitungan Footy Rankings, timnas Indonesia akan meraih tambahan 16,75 poin. Tambahan ini akan membuat Garuda menikmati kenaikan 7 peringkat ke posisi 123 dunia saat pengumuman peringkat oleh FIFA pada tanggal 3 April. Timnas Indonesia sempat berada di peringkat ke-125 pada tanggal 28 November tahun 2024, namun turun 2 strip ke peringkat 127 seiring hasil-hasil kurang mumpuni di ajang Piala AFF 2024. Update terakhir ranking FIFA pada tanggal 19 Desember tahun 2024 Indonesia berada di peringkat 127 dengan 1133,41 poin. Kekalahan 1-5 oleh Australia tanggal 25 Maret juga turut membuat posisi Indonesia kembali turun ke pos 130 FIFA. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memandang kemenangan Indonesia kemarin adalah awal bagi eranya. Suksesor Shin Tae-yong ini menjanjikan performa tim yang lebih baik dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Menurut saya, ini baru awal bagi kami. Sekarang kami punya lebih banyak waktu, para pemain akan semakin baik, sebutnya. Kami tidak sabar menantikan bulan Juni. Kami punya waktu untuk mempersiapkan dengan lebih baik, tuturnya. Pada Juni nanti Indonesia akan menjamu China dan timnas Jepang pada bagian akhir dari perjuangan ronde ketiga ini. Jadwal Indonesia di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia vs China, tanggal 5 Juni tahun 2024. Jepang vs Indonesia, tanggal 10 Juni tahun 2024. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu.
Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.